Ternyata orang sukses mengetahui tentang teori ini. Nah, apakah itu teori 97% dan 3%? Mungkin Anda pernah tahu ya, Anda pernah dengar tentang teori ini yang bagaimana tentang cara orang bersikap. Nah, oke, yang pertama ya, saya akan jelaskan dulu tentang hubungannya dengan uang. Nah, di mana 97% orang itu mencari cara membelanjakan uangnya. Nah, itu sudah biasa ya kita ya, bagaimana cara beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang bijak atau orang yang bakalan sukses besar nih, yaitu yang 3% tadi, itu mencari cara bagaimana menginvestasikan uangnya agar menjadi berlipat, teman-teman. Nah, ini adalah perbedaannya. Yang satu cara menghabiskannya, yang ini cara bagaimana agar bisa melipat. Nah, apakah Anda termasuk yang ke-3% tersebut? Yaitu bagaimana Anda memikirkan bagaimana agar uang Anda diinvestasikan di tempat yang benar agar bisa berlipat dan berlipat lagi ya, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya tentang pekerjaan, di mana 97% itu berpikir bahwa mencari pekerjaan yang lebih baik itu akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi makanya kenapa banyak orang yang akhirnya bertukar pekerjaan atau kerja 2 tahun, pindah lagi, dan semakin pindah dengan berharap kehidupannya semakin baik ya, dengan posisi yang semakin baik. Nah, untuk masalah kalau kita lihat ya, 97% orang itu melihat masalah itu dan mereka lebih berusaha mencari jalan untuk menghindarinya. Sedangkan yang 3% justru ada masalah nih, mereka tidak lari. Dan masalah itu malah dijadikan sebagai sebuah kesempatan, teman-teman. Di mana ada sebuah masalah, berarti ada peluang dia untuk bisa menawarkan sebuah solusi di sana. Dan itulah 3% orang yang sukses, selalu berpikir yang berbeda dan berpikir yang positif, melihat masalah pun bisa menjadi sebuah peluang. Oke, kita lanjut. Kita lihat ke dalam soal waktu. Nah, 97% orang banyak yang hanya menggunakan waktunya sebagai suatu activity atau aktivitas. Nah, tapi kalau yang 3% bedanya adalah apa? Mereka bukan hanya just activity, teman-teman, bukan hanya aktivitas, tapi aktivitas yang memberikan atau membawa kepada produktivitas. Jadi bukan hanya habiskan waktu yang kita sering dengar ya nggak, gue nggak punya waktu ya nggak punya waktu karena apa? Nonton sinetron, karena chatting, karena nonton video dan lain sebagainya, atau hal-hal yang tidak menghasilkan apa-apa, hanya hiburan semata-mata. Nah, tetapi bagi orang yang 3% tadi, mereka menggunakan waktunya juga sangat ketat sekali, dan mereka juga nggak punya waktu. Mereka menggunakan waktunya betul-betul menjadi produktivitas. Bahkan entertain pun, ya kan, itu menjadi suatu bagian dari produktivitas, di mana mereka bisa berkenalan, mereka bisa membangun hubungan dan lain sebagainya. Nah, itulah menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Dan apa bedanya? Bedanya kecil sekali, tapi hasilnya bisa jauh sekali. Nah, sekali lagi pertanyaan saya nih, untuk masalah waktu, yang mana Anda? Nah, bagaimana kesimpulannya? Kita melihat dari fenomena ini. Kesimpulannya adalah 97% kenapa orang belum sukses. Karena mereka itu sudah puas dengan apa yang mereka ada sekarang. Atau kata bahasa kerennya adalah mereka sudah asik di zona nyamannya. Nah, hari ini saya sudah punya penghasilan, saya sudah dapat gaji tetap, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak memikirkan ke depannya lagi. Mereka hanya memikirkan hari ini, yang penting gue sudah bisa mempunyai penghasilan, saya bisa, oke lah, bisa hidup dengan baik, ya nggak? Tapi bagi mereka yang 3%, mereka selalu memikirkan jauh ke depan. Mereka punya visi yang jauh ke depan. Mereka memikirkan bagaimana ketika nanti ke depannya seperti apa. Bagaimana kalau nanti ada krisis. Dan itu selalu dipikirkan oleh mereka yang 3%. Maka pada akhirnya, lihat di dunia ini, yang sukses luar biasa. Bahkan katanya, ya kan, kalau uang di seluruh dunia ini dikumpulkan, ya kan, 97% uang yang beredar ada di dunia ini, itu adalah milik 3% orang yang ada di dunia. Sedangkan orang yang 97% itu terus bekerja, mencari pekerjaan, mencari income untuk merebut sisa 3% uang yang beredar di dunia ini. Mana yang Anda inginkan?
menjadi orang yang sukses yang 3% atau menjadi yang 97%. Jadi apa yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memilih yang benar. Anda harus bijak terhadap apa yang Anda pilih. Sehingga Anda juga bisa melihat sesuatu bukan hanya dilakukan pada hari ini, tetapi mempunyai perencanaan ke depannya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman Anda sehingga mereka pun bisa mempunyai suatu pandangan yang positif bagi masa depan mereka. Dan kalau Anda suka video seperti ini, jangan lupa di-like ya, dan di-follow channel saya atau di-subscribe channelnya. Seperti itu ya teman-teman. See you at the next video dan selalu bersemangat dan jadilah versi Anda yang lebih baik.